Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari tim Gasken, Institut Teknologi Dell. Kami akan mempresentasikan aplikasi kami yang bernama Karantina Mandiri. Perkenalkan, saya selaku ketua yang bernama Nicholas Martinus Manurung dan rekan saya Brian Luman Tobing dan Romaulis Yanipar. Metodologi yang digunakan adalah incremental, yang dimana kami akan jelaskan dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama adalah requirement gathering, yaitu pengumpulan informasi guna untuk dianalisis dan menghasilkan solusi yang telah didapat. Yang kedua adalah design dan development, yaitu perancangan desain dan mockup aplikasi kemudian mengimplementasikannya sebesar 50%. Yang ketiga adalah code, implementasi secara keseluruhan daripada desain yang telah dirancang. Yang keempat adalah tes, mencoba aplikasi langsung kepada pengguna dan mengambil informasi untuk saran dan evaluasi kembali. Kenapa incremental? Model incremental dapat diterapkan apabila spesifikasi kebutuhan sudah terdefinisi dengan baik. Namun, lingkup keseluruhan software engineering tidak dapat dilakukan secara linear. Hasil pada tahap pertama seringkali berupa produk inti atau core produk dan menjawab spesifikasi kebutuhan. Akan tetapi, akan ada perubahan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang berubah juga. Kelebihan incremental juga antara lain sebagai berikut. Spesifikasi kebutuhan sudah jelas, seperti fungsi ataupun produk intinya. Yang kedua, model ini cocok jika waktu dan jumlah anggota tim pengembangan atau pembangunan software terbatas. Yang ketiga, bersifat iteratif atau perulangan, sehingga akan adaptif terhadap perubahan. Kami mengumpulkan data dari situs resmi yaitu covid19.go.id, yang dimana data yang kami ambil berupa data tren nasional akumulasi data masyarakat yang melakukan karantina atau isolasi secara mandiri. Kami juga mengumpulkan data gejala yang dialami pada saat melakukan karantina secara mandiri. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat melakukan karantina terus bertambah. Seiring dengan itu, adapun gejala yang paling sering dialami adalah batuk dan demam. Berdasarkan hasil analisis dari data yang kami kumpulkan, terciptalah 4 fitur utama. Yang pertama adalah pencatatan suhu tubuh. Fitur ini untuk mencatat suhu tubuh menggunakan termometer pribadi, kemudian memasukkan datanya ke dalam aplikasi. Ini bertujuan agar apabila masyarakat benar terinfeksi COVID, maka pihak kesehatan dapat menggunakan data masyarakat tadinya. Yang kedua adalah pengingat input data harian. Fitur ini ditujukan untuk mengingatkan pengguna setiap harinya agar mengukur suhu tubuh dan memasukkan datanya ke dalam aplikasi. Yang ketiga, layanan chatbot. Merupakan layanan konsultasi dengan bot yang telah disediakan, yang dimana fitur ini mendeteksi pengguna berdasarkan gejala demam, batuk, dan pilek. Analisis yang dilakukan merupakan pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa dipertanyakan. Yang keempat adalah pencarian rumah sakit rujukan COVID-19, yang dimana akan menampilkan rumah sakit hasil pencarian berdasarkan provinsi, sehingga pengguna tidak perlu repot lagi untuk mencari informasi rumah sakit rujukan. Data rumah sakit rujukan adalah benar, yang dimana berasal dari situs resmi dari Kementerian Kesehatan. Rancangan layout aplikasi dirancang menggunakan aplikasi Figma, berupa high fidelity, sehingga developer dapat membangun aplikasi sesuai rancangan yang ada. Berikut adalah layout daripada aplikasi. Aplikasi dibangun dengan menggunakan Android Studio dan bahasa Kotlin dan arsitektur MVVM model view model. Ini ditujukan agar dapat menghemat waktu pengimplementasian. Kami mencoba melakukan pengujian kepada 11 orang mahasiswa Institut Teknologi Dell dan kami mendapatkan data sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, dari skala 1 sampai 10, seberapa mudahkah kamu menggunakan aplikasi? 50% memilih 8, 25% memilih 9, sisanya memilih berbeda-beda. Yang kedua, dari skala 1 sampai 10, seberapa bergunakah aplikasi dalam pencatatan suhu tubuh pada saat karantina mandiri? 25% memilih 9, 25% lagi memilih 10, 16,7% memilih 8. Yang ketiga, dari skala 1 sampai 10, dari skala 1 sampai 10, seberapa maukah kamu menggunakan aplikasi? 41,7% memilih 10, 25% memilih 8. Adapun beberapa saran yang kami dapatkan adalah sebagai berikut.
Berdasarkan hasil user acceptance testing yang kami peroleh, terdapat beberapa saran dan tambahan fitur yang mungkin akan atau dapat kami bangun ke depannya, antara lain seperti pengoptimalan chatbot, peningkatan user interface, penambahan fitur pengingat minum atau makan. Kesimpulan yang kami ambil adalah, aplikasi kami sangat bermanfaat guna melakukan pemantauan di kala karantina mandiri. Akan tetapi, perlu dilakukan beberapa penambahan fitur ke depan. Apabila kamu seorang yang baru saja bepergian keluar kota, kemudian kamu ingin melakukan karantina secara mandiri, tapi tidak dapat menemukan aplikasi yang bisa membantumu untuk melakukan pencatatan suhu maupun gejalamu. Perkenalkan, kami, Karantina Mandiri, hadir untuk membantumu melakukan pencatatan suhu tubuh dan gejala setiap harinya. Dengan fitur pengingat yang ada di dalam aplikasi, kamu akan diingatkan setiap harinya agar kamu tidak lupa untuk mengisi data harian karantina kamu. Kamu cukup mengecek suhu tubuh kamu menggunakan termometer pribadi. Kemudian membuka aplikasi, masuk ke menu Catat Suhu Tubuh. Masukkan suhu badan yang telah kamu ukur tadinya. Pilih gejala yang kamu alami. Dan tekan tombol tambah. Data akan otomatis tertera dalam statistik suhu tubuh kamu. Apabila ingin melihat data secara detail, kamu bisa menuju menu profil dan melihat data pencatatanmu. Fitur konsultasi chatbot. Fitur ini digunakan untuk mendiagnosis COVID-19 berdasarkan gejala awal. Kamu dapat melakukan percakapan untuk mendeteksi dirimu berdasarkan gejala yang kamu alami. Fitur Cari Lokasi Rumah Sakit akan menampilkan daftar rumah sakit yang ada pada setiap provinsi yang kamu pilih. Kamu dapat langsung menghubungi rumah sakit dengan nomor telepon yang telah disediakan, atau kamu ingin langsung mencari rumah sakit dari Google Maps yang telah disediakan juga. Dengan aplikasi kami, pemantauan diri sendiri akan lebih terbantu. Kami ada untuk kamu. Salam sehat.